Bab 4091, Tentara Pribadi Kaisar. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Dasar orang tua, sekarang segelnya sudah terbuka beberapa lapis. Berapa banyak ingatan yang sudah pulih? Apa ranah kekuatannya sekarang? Suan tidak menjawab pertanyaan nyamuk dan hantu tua itu. Sebaliknya, dia langsung bertanya pada sekumpulan senjata dan bertanya pada lelaki tua itu di tempat. Kau tahu itu. Pada saat itu, lelaki tua itu terkejut dan menatap Yesuan dengan wajah kusam. Dia kembali kepada Tuhan dalam 2 saat. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, segelnya sudah terbuka lagi, tetapi ingatannya belum banyak pulih, setidaknya untuk kekuatan, sekarang berada di tahap akhir keabadian. Petik 2 titik. Setelah mendengar ini, gedung-gedung tinggi kota kemenangan di sebelah mereka terkejut, dan setidaknya jatuh 5 atau 6. Ketika mereka tidak bangun, mereka semua mendongak dan menatap nyamuk dan hantu tua itu. Meskipun mereka juga curiga dengan kekuatan nyamuk dan hantu tua itu, mereka tidak menyangka bahwa dia sekarang adalah monster super tua di tahap akhir keabadian, dan tampaknya ini jauh dari batas, ada segel pada orang-orang, dan kebanyakan dari mereka lebih dari 1 lapisan. Ini, jika semuanya dipecahkan dan ingatan dipulihkan, betapa mengerikannya keberadaan. Merindukanmu. Pada titik ini, semua orang tiba-tiba tersenyum, dan ada rasa ilusi seperti mimpi. Apakah hanya ada tahap akhir keabadian biasa? Saya pikir jika saya harus menjadi raja, saya akan abadi. Kata-kata Yesuan bahkan lebih mencolok. Hanya bergumam, bahkan nyamuk dan hantu tua telah memalingkan mata mereka kosong tanpa kata-kata, tetapi dia sama sekali tidak sadar, dan beberapa mendesah dengan penyesalan. Ini, hanya setelah keabadian biasa terlambat, ditambah 3 abadi bintang Tianhe, ada 4 keberadaan abadi, masing-masing membela satu sisi, dan kemudian saya memiliki fleksibilitas untuk menanggapi, pada dasarnya juga kemampuan untuk melindungi yang tidak bersalah. Katakan, ketika dia sampai di sini, kata-katanya tiba-tiba naik, dan wajahnya menjadi serius. Bintang Tianhe telah jatuh sepenuhnya. Personel militer dan resmi di dalam, termasuk hampir semua orang Tianhexing, semuanya adalah zombie kosmik. Saya tidak tahu metode apa yang saya gunakan. Tampaknya tidak ada bedanya dengan orang biasa dalam hal napas atau aspek lainnya. Saya baru menemukannya ketika saya pertama kali kembali ke bintang Tianhe. Singkatnya, sudah lama ada sarang tua zombie, dan pasukan zombie kosmik yang telah menyisihkan angin, sangat mungkin berjongkok di pedalaman bintang Tianhe. Petik 2, yang disebut konferensi pers pangeran hanyalah kalajengking, tujuannya adalah untuk menembak Tianhe. Dalam waktu setengah hari, semua kapal perang 90 inci dari Arc de Triomphe memasuki Senongding. Saya dapat mencapai tepi lapangan Tianhe dalam waktu sehari, dan kemudian kalian semua akan dibebaskan di sana, dan kemudian saya akan menyelinap kembali ke Tianhe. Petik 2, dan Anda, atas nama pasukan pribadi Kaisar dari Arc de Triomphe, mengatakan bahwa itu adalah untuk berpartisipasi dalam kembalinya Kaisar, memasuki domain Tianhe, dan membuka kekosongan. Yang terbaik adalah melampirkan seluruh bintang Tianhe, tetapi tidak terlalu jelas, setidaknya perlu melakukan beberapa penutupan, agar tidak membuat khawatir perpanjangan angin. Kata-kata Suan mengejutkan semua orang. Orang-orang berpikir bahwa kali ini dia mengadakan konferensi pers di Tianhe, dengan sikap yang menonjol, kembali ke dinasti abadi. Sekarang, menurut pendapat, semuanya tidak seperti ini sama sekali. Untuk memusnahkan perpanjangan angin dan pasukan zombie kosmiknya, Yesuan tidak ragu untuk menggunakan lebih dari 10 juta kapal perang di Arc de Triomphe. Jelas bahwa tidak hanya tidak bermaksud untuk kembali ke dinasti abadi, tetapi juga bersiap untuk mengungkap kebenaran dan benar-benar memutus ritme dengan imperialisme. Lagi pula, sudah berapa lama untuk membangun kota kemenangan? Bagaimana mungkin bisa membuat lebih dari 1 juta kapal perang? Sangat, mengenai alam semesta ketiga tempat Teran berada, tidak ada peperangan skala besar dalam setahun terakhir, jadi tidak mungkin untuk mengatakan ini. Selama Anda memikirkannya, Anda dapat menebak samar-samar bahwa lebih dari puluhan ribu kapal luar angkasa yang tiba-tiba dikeluarkan Arc de Triomphe sebagian besar diperoleh dari alam semesta pertama. Lengkap, dalam setahun terakhir, 3 bidang bintang utama pada dasarnya berada di tempat yang sama. Bagaimana puluhan ribu kapal luar angkasa berskala besar seperti itu dikirim ke kota kemenangan dari alam semesta pertama, yang bahkan lebih menggugah pikiran.
Ada harta penyimpanan raksasa seperti itu, kecuali satu dengan Senong. Tuan Rubah Ding, sepertinya saya belum pernah mendengarnya. Dengan cara ini, saya khawatir identitas penyihir iblis dari 5 iblis, Mo Zhenfeng, akan terungkap. Namun, tidak ada bukti untuk semua ini. Bahkan jika para pihak memikirkannya, mereka hanya bisa curiga dan berspekulasi. Namun, setelah jangka waktu yang lama dan pencarian yang disengaja, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan menemukan petunjuk. Dan juga, setelah kejadian ini, rahasia 7 orang yang mempesona milik Yesuan takut tidak akan disembunyikan untuk waktu yang lama. Bahkan jika masalah ini berakhir, seseorang akan segera curiga terhadap ini. Namun, situasinya seperti ini, bahkan jika konsekuensinya sedikit mengkhawatirkan, dan tidak ada pilihan lain, perpanjangan angin dan pasukan zombie kosmiknya terlalu berbahaya, kali ini sulit untuk memblokir mereka semua di Tian Hexing. Di sarang zombie lama, bagaimanapun, Anda harus melakukan semuanya. Setelah menyadari keseriusan situasi, bahkan nyamuk-nyamuk malang dan Napoli tidak banyak bertanya. Semua petinggi kota kemenangan, semuanya bertindak, dan semua pihak berorganisasi untuk sepenuhnya memobilisasi dan mendesak lebih dari 10 juta kapal antariksa kemenangan, 90% dari waktu, bergegas menuju Senongding dengan cara yang tegang dan tertib. Selama periode setengah hari, Yesuan tidak menyia-nyiakan terlalu banyak, tetapi menggunakannya untuk menutup kembali, menelan sejumlah besar harta surgawi, bahkan 2 sumber jahat menggunakan 2 tetes. Ketika setengah hari akan segera berakhir, dia akhirnya menghela nafas dan merobek potensi tubuh utama lagi tanpa ketegangan apapun. Jadi, ketika dia membuka matanya, perintah sistem yang familiar dengan cepat terdengar di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, urutan ke-8 bintang. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan tubuh dan darah. Alam saat ini, urutan ke-8 bintang. Bintang, tingkat ke-8 dari wilayah utama, hanya 1 langkah kecil dari puncak wilayah ini. Yesuan tampaknya telah melihat terlebih dahulu saat dewa itu sendiri menerobos ke wilayah domain. Itu terlalu menggerahkan. Ini, sebelum dia berada di tahap ke-7 bintang penguasa, kekuatan garis keturunan konjak kuno adalah tingkat ketiga dari domain. 1. Setelah konjak berubah menjadi kekuatan supernatural, dan setelah mencapai perubahan kelima, ia akan dapat mencapai tingkat ke-8 dari posisi utama domain dalam sekejap. Setiap perubahan, dan kekuatannya akan ditingkatkan ke tingkat kecil. Sekarang, kultivasi dewa sekali lagi telah menerobos dan mencapai tingkat ke-8 dari Master Bintang. Kemudian, setelah aktivasi darah konjak, menurut praktik yang biasa, kultivasi Yesuan dalam keadaan konjak Taiko berkepala 3. Dan berlengan 6 sekarang harus mencapai Master Domain. Urutan 1. Setelah Anda memasuki perubahan kelima konjak, kekuatan puncaknya akan mencapai tingkat ke-9 dari wilayah utama domain. Ini adalah puncak wilayah utama domain. Hanya 1 langkah dari perbatasan utama. Terobosan ini sangat penting. Di bawah perubahan kelima konjak, dia sudah tak terkalahkan di bawah kepemimpinan Tuhan, dan dia percaya bahwa dia harus mampu melawan angin ketika Yesuan mengakhiri retretnya dan berjalan keluar dari ruang rahasia kota utama Arc de Triomphe. Itu terjadi setengah hari. Kai, kapal luar angkasa 90 inci dari Rotary City semuanya memasuki Senongding, termasuk para pejuang. Semuanya tinggal di kapal perang, dan tidak bergerak karena waktunya terlalu mendesak. Begitu mereka tiba, mereka segera bergegas keluar dari Senong Tripod. Pada saat itu, akan memakan waktu setengah hari lagi. Meninggalkan Arc de Triomphe, Yesuan bergegas ke kehampaan, dan selain Senongding, dia hanya melihat nyamuk dan hantu-hantu tua. Hei, di tangan pendapatan Senongding di dunia abadi, Yesuan sekali lagi akan menghancurkan pengorbanan pesawat ulang-alik virtual, dan nyamuk serta hantu-hantu tua dan Napoli ke dalam kabin. 2 hari telah berlalu selama setengah hari, dan 1,5 hari terakhir, artinya, dalam 1 hari, kita harus kembali ke tepi lapangan bintang Tianhe, karena Senongding akan dikorbankan pada saat itu, sehingga puluhan ribu kapal luar angkasa di Ding akan bergegas keluar. Itu juga membutuhkan waktu setengah hari. Setelah menerobos masuk ke pesawat ulang-alik virtual, Yesuan menoleh untuk melihat nyamuk dan membantai hantu tua itu dan mengangkat bahu. Kemudian dia berkata, sepertinya itu tepat, tetapi kapal perang akan memasuki sekitar bintang Tianhe dari tepi lapangan bintang. Butuh waktu untuk melewati pavilion, dan itu agak longgar, dan itu setengah hari.
Dengan kekuatanku saat ini, waktu setengah hari ini benar-benar tidak dapat diperas. Oleh karena itu, terserah padamu untuk mengendalikan pesawat ulang-alik virtual yang rusak. Bagaimanapun juga, itu abadi, aku butuh seharian penuh, dan kau, dalam waktu setengah hari, kau seharusnya bisa sampai ke tepi bintang Tianhe. Itu memang fakta, meskipun agak aneh membiarkan monster tua abadi menjadi pengemudi, tetapi nyamuk dan hantu tua bukanlah orang luar, dan situasinya mendesak, dan hanya bisa begitu. Reir mengangguk, ketika bahkan dari tangan Ye Xuan, dia telah melepaskan kendali pesawat ulang-alik virtual, dan di bawah kendali penuh, siput virtual yang rusak berubah menjadi ungu, dan sekejap mata berada pada kecepatan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan ledakan, menghilang di ujung langit. Buah, tidak ada yang salah. Di bawah kendali penuh monster tua abadi, hanya setengah hari kemudian, pesawat ulang-alik virtual yang rusak datang dari bintang kematian ke tepi bidang bintang Tianhe. Tentu saja, nyamuk dan hantu tua tidak diperbaiki pada tahap akhir. Jika perlu, dia bahkan dapat merobek kekosongan secara langsung dan langsung turun ke domain Tianhe. Namun, jika Anda membawa Ye Xuan, itu akan jauh lebih sulit, dan Anda harus membayar harga tertentu. Kecuali jika disegel, itu dapat dilakukan dengan mudah. Sudah waktunya untuk mendapatkannya, dan kemudian akan ada pertarungan besar segera, tentu saja tidak perlu memilihnya. Setelah tiba di tepi bintang Tianhe, nyamuk dan hantu tua memilih alam semesta yang sangat terpencil untuk berhenti, dan kemudian ketiganya berjalan keluar dari kabin. Yah, tidak ada seorang pun di hamparan kehampaan yang luas. Diperkirakan semua bintang Tianhe telah pergi. Hantu tua itu mencari lingkaran dengan roh keabadian yang perkasa, yang ditunjukkan kepada Ye Xuan. Yang terakhir, melambaikan Senong Ding dari dunia abadi lagi. Itu masih dalam bentuk yang lengkap, tetapi dalam keadaan tersembunyi. Jika tidak, Ding super besar seperti bintang raksasa lahir, bahkan di kejauhan. Itu juga dapat diamati di langit. Di bawah satu perintah, puluhan ribu kapal luar angkasa yang baru saja menyerbu Senong Ding setengah hari yang lalu bergegas keluar dalam sekejap, dan menyeberangi sungai dan melanjutkan. Namun, kapal perang ini telah membuka sistem tersembunyi sebelum mereka bergegas keluar. Oleh karena itu, meskipun pemandangan ini dapat digambarkan sebagai luar biasa dan kuat, itu dapat dilihat di dunia luar, tetapi tidak ada apa-apa di udara. Hampir setengah hari kemudian, puluhan juta kapal luar angkasa semuanya bergegas keluar dari Senong Ding, dan saat ini, hanya setengah dari paruh terakhir dari periode konferensi rilis asli, masalah ini tidak boleh ditunda, agar tidak menimbulkan keraguan tentang perpanjangan angin. Oleh karena itu, setelah Ye Xuan menempatkan Senong Ding di tempat pertama, ia memasuki pesawat ulang-alik virtual yang rusak, dan sendirian mengendalikannya. Dalam keadaan tersembunyi, ia melaju menuju bintang Tianhe. Setelah ia pergi, Naples dan nyamuk serta hantu-hantu tua sekali lagi mengambil alih komando seluruh kemenangan. Dengan di bawah perintah benteng utama Neapolitan, puluhan ribu kapal luar angkasa yang telah terdaftar dalam kehampaan, semuanya menghapus sistem tersembunyi. Berkedip, di antara mata, ribuan kapal perang semuanya menunjukkan bentuk lambung kapal. Bidang bintang yang luas dan terpencil ini, awalnya kosong, hanya memiliki beberapa bintang mineral yang ditinggalkan di kejauhan, tetapi pada saat ini adalah 10.000 kapal perang berada di udara, dan mereka mencapai ujung garis pandang. Itu seperti keajaiban, itu spektakuler, setelah itu, seluruh pasukan dari puluhan ribu kapal perang yang telah dilatih secara sistematis di Arc de Triomphe, setelah perintah kedua dari pelatih Naples, diluncurkan, secara bersamaan meluncurkan sistem kekuatan kapal luar angkasa, deru suara, dan maju tertib bintang Tianhe di tempat itu akan pergi. Setelah 1 jam, alam semesta yang luas di langit di depan bintang Tianhe, hampir tak berujung sejumlah besar berbagai jenis kapal luar angkasa, tercermin dalam garis pandang. Selama 1,5 hari, semua jenis kapal luar angkasa yang telah terkurung di langit dekat atmosfer bintang Tianhe, semuanya telah mundur 1 juta mil. Melihat pemandangan ini, Ye Xuan berada di tengah pikirannya dan mengangguk. Di ruang kosong berusia 1 juta tahun ini di depan armada bertabur bintang telah membangun platform virtual yang sangat besar, yang jelas digunakan untuk mengadakan tempat utama konferensi kaisar. Di kedua sisi platform virtual ini, pasukan abadi dari 2 kubu Teran, pasukan kapal perang Tiangong, dan armada dari Federasi Bandar,
total sekitar jutaan kapal perang, menjaga kiri dan kanan. Sementara itu, ada beberapa kapal patroli dan kapal perang militer yang disemprot dengan lambang bintang Tianhe di kapal, dan pesawat ulang-alik di kehampaan. Wajah Ye Xuan menunjukkan cibiran, dan dia berjalan ke kehampaan dengan jarak yang jauh. Setelah melambaikan tangannya ke tubuh, dia langsung menyembunyikan sosoknya, jadi dia melintasi kekosongan dalam daging dan mencondongkan tubuh ke arah atmosfer bintang Tianhe di depan. Saluran bintang bergegas. Pada saat ini, para penggemar kaisar di bintang Tianhe dan orang-orang federal yang suka bergabung dalam kesenangan, kekuatan bintang, pada dasarnya semuanya keluar dari bintang Tianhe. Lagi pula, konferensi pers berada di luar alam semesta. Di dalam kekosongan, tetaplah di dalam dan lihat sehelai rambut. Tempat. Oleh karena itu, lebih dari 20 bintang. Di atmosfer bintang Tianhe tidak terbatas, tetapi untuk menghindari terdeteksi saat melewatinya, menyebabkan masalah yang tidak perlu, Ye Xuan masih mengaktifkan gerakan sempurna dari rahasia kekuatan spiritual, dalam sekejap semua napas tersembunyi dengan sempurna. Ambil, kultivasinya saat ini adalah kekuatan, bahkan jika itu adalah keanehan abadi, eksplorasi yang disengaja mungkin tidak dapat mendeteksi keberadaannya, apalagi langit berbintang tingkat biasa sebagai pusat intelijen bintang Tianhe. Setelah beberapa saat, Ye Xuan diam-diam melewati lorong bintang ini dan memasuki pedalaman bintang Tianhe. Dia bergegas ke pemerintahan bintang di pusat kota Tianhe untuk pertama kalinya, melambaikan tangan dan mencabut larangan sebelumnya, dan memasuki ruangan. Setelah itu, dia benar-benar merasa lega. Di tengah kilatan cahaya, pria itu berkedip dan bergumam pada dirinya sendiri, ada 5 jam lagi, konferensi pers resmi dibuka. Pikirkan tentang kinerja gemilang konferensi ini. Sungguh menantikannya. Booming, boom, deru kabin kekuatan datang dari sisi terjauh kekosongan alam semesta, dan mata semua penggemar kaisar, orang-orang federal, dan orang-orang bertabur bintang yang telah lama menunggu di depan tempat tersebut, semuanya menarik masa lalu. Puluhan juta kapal perang skala besar datang dari ledakan itu. Mereka luar biasa dan kuat, dan mereka menakutkan. Namun, beberapa orang segera melihat logo yang dilukis di kapal perang ini. Setelah beberapa saat menghancurkan, mereka tiba-tiba berbisik. Petik 2. Hah, logo yang dilukis di lambung kapal perang ini tidak asing. Saya memikirkannya, Arc de Triomphe, ini adalah simbol Arc de Triomphe. Apakah pasukan pribadi pangeran takut kepada orang tua itu, dan berpikir bahwa para prajurit menekan perbatasan, atau kekaisaran mana yang ingin memberontak, datanglah kepada kaisar. Untuk waktu yang lama, ternyata itu adalah pasukan pribadi kaisar dari kota kemenangan. Itu pasti datang untuk berpartisipasi dalam konferensi pers ini, dan kembalinya Kaisar Wangzi dari kaisar. Petik 2. Oh, sungguh menakjubkan. Itu awalnya didistribusikan ke. Tidak, itu adalah awal dari uji coba super kerajaan ini. Berbagai kapal perang yang dibawa Xuan Huangzi ke medan bintang kematian bahkan tidak memiliki 10.000 kapal. Berapa lama? Sebenarnya ada puluhan ribu kapal perang, ini benar-benar bisa membuatnya. Petik 2. Dengan bisikan dan desahan ini berteriak, beberapa orang tampaknya menyentuh hati mereka dan memikirkan sesuatu. Lagi pula, dalam waktu kurang dari setahun, tiba-tiba ada puluhan juta kapal perang. Itu terlalu konyol. Namun, pikiran-pikiran ini baru saja terlintas di benakku, menghadapi pemandangan di depanku. Bahkan jika beberapa orang tiba-tiba menyentuh hati mereka, sekarang mereka tidak memiliki pikiran untuk segera memikirkannya. Pada saat ini, bagian depan aula konferensi ada di sekitar, dan armada kecil kekaisaran-kekaisaran dinasti telah berangkat untuk menyambut armada kemenangan yang datang. Suara kemenangan pelatih Triumpala, Naples, juga terdengar pada saat ini, dan itu adalah kehampaan, aku Napoli, mantan jenderal tentara abadi dari dinasti sebelumnya. Sekarang, itu adalah komandan gugus bintang kemenangan dalam kemenangan kaisar-kaisar. Kali ini, itu untuk konferensi pers untuk berpartisipasi dalam kembalinya keluarga kerajaan kaisar, membawa seluruh resimen kemenangan dan meminta yang mulia untuk meninjau. Segera, armada kecil kekaisaran-kekaisaran yang awalnya bersiap untuk bertemu berhenti, dan dengan cepat kembali, karena dinasti kekaisaran kaisar, Longshan-Tang, mengeluarkan instruksi untuk membiarkan puluhan ribu armada kemenangan memasuki tempat tersebut. Deretan langit virtual di depan panggung utama konferensi diadakan sejauh 1000 mil. Meskipun dikatakan bahwa hati Longshan-Tang juga canggung,
Xuan Huangzi ini tiba-tiba mendapat pasukan kapal luar angkasa yang kuat dengan puluhan ribu sisik. Tetapi ini awalnya adalah hal yang baik. Pasukan kemenangan ini datang untuk membantu, dan nama putra Xuan adalah itu akan lebih makmur, dan pengaruh ras manusia akan lebih luas. Keduanya, namun, senang melihat apa itu, meskipun sangat aneh, tetapi pada saat ini konferensi pers sudah dekat, Longshan Tang secara alami tidak memiliki kemungkinan untuk memikirkannya secara mendalam. Sangat cepat, dengan dirilisnya instruksi, puluhan ribu skuadron kemenangan skala besar ini, dengan lancar memasuki tempat konferensi, tepat di depan platform utama konferensi dalam kehampaan. Dan, terlebih lagi, karena itu untuk menerima ulasan dari Yang Mulia Xuan Zizi, secara alami tidak mungkin untuk memberikan pandangan belakang. Oleh karena itu, semua kapal perang semuanya menghadap platform utama konferensi, yaitu, aspek bintang Tianhe. Situasi yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Dalam satu adegan, melalui mata garnisun bintang Tianhe di luar atmosfer bintang Tianhe, terlihat oleh perluasan pangkalan militer yang masih berjongkok di kedalaman Laut Tianhe. Dia segera membiarkannya menghela nafas dengan rubah itu tertegun. Petik 2. Puluhan ribu sisik korps kemenangan ini berasal dari susunan, dan terbuka di udara, samar-samar menyelimuti bintang Tianhe dalam kehampaan. Masalah ini, apakah ada konspirasi? Itu seharusnya tidak dilakukan, semuanya dikatakan, tidak ada yang namanya tempat yang dibuat-buat. Sepertinya aku lebih banyak berpikir. Setelah memikirkan karakter Long Xuan, itu selalu begitu sensasional, ini bukan pertama kalinya. Kali ini pasti sok, santai dan santai, tetapi sebenarnya itu sangat bagus, itu adalah kesaksian untuk mendapatkan armada besar ini, menata lapangan, menyilaukan otot-otot, menampakkan wajah asli, pasti seperti ini. Di sini, perpanjangan angin baru saja melayangkan kecurigaan, dan segera menghilang, tetapi masih tidak dianggap enteng, masih melalui bintang Tianhe di luar atmosfer korps, perhatikan baik-baik semuanya. Bintang Tianhe, kota Tianhe, rumah bintang. Saat ini, waktu dari konferensi pers asli Kaisar hanya setengah jam. Sekarang, di dalam bintang Tianhe, hampir kosong, semua kekuatan bertabur bintang, penggemar Kaisar, dan orang-orang federal yang baru-baru ini mendengar berita semuanya menunggu. Di luar atmosfer, atau di dalam kapal luar angkasa, mereka yang tinggal di bintang Tianhe adalah beberapa pasukan militer lokal, lembaga resmi, dan beberapa penduduk Tianhexing. Setengah jam kemudian, konferensi pers Kaisar akan dibuka dengan megah. Ini jelas merupakan acara besar bagi 3 jurusan. Oleh karena itu, protagonis secara alami lebih penting. Dari ruangan yang diatur khusus oleh Star House 2 hari lalu, Kaisar Xuanzi tidak pernah keluar lagi. Waktu pembukaan konferensi pers semakin dekat, dan 3 gek abadi seperti Hulu, Longshan Tang dan Gong Hua berjongkok. Ketika rombongan tiba, itu menunggu di luar pintu Xuan Huangzi. Di belakangnya, ia mengikuti bintang Tianhe Star dan komandan garnisun, seperti pengikut kecil. Untungnya, pintunya masih terbuka, menunggu 3 orang asing abadi di luar pintu untuk menghela napas lega pada saat yang sama. Xuan mengangguk dan tidak banyak bicara. Ketika dia pergi ke depan, dia berjalan keluar dari Star House, diikuti oleh 3 monster abadi dan bintang-bintang Tianhe Star. Komandan garnisun. Tetapi Xuan tahu bahwa kedua orang ini, sebenarnya, itu bukan lagi manusia, tetapi zombie kosmik. Tepatnya, itu adalah budak mayat terendah. Deng, setelah kapal patroli, kelompok itu dengan cepat melewati lorong bintang di atmosfer bintang Tianhe ke platform utama konferensi pers di alam semesta di luar atmosfer. Tuan, sederet posisi diletakkan di atas meja, dan 3 makhluk aneh abadi menemani Xuan, dan kemudian mereka secara singkat mengucapkan beberapa patah kata dari pidato pembukaan. Namun, saya tidak banyak bicara, karena semua orang tahu dengan jelas bahwa protagonis konferensi pers ini adalah Xuan Huangzi. Siapapun, jika itu pengganggu, bahkan jika dia monster abadi, sama sekali tidak mungkin untuk bertanya. Yah, itu bahkan akan mengarah pada opini publik. Segera, giliran Xuan untuk berbicara. Pada saat ini, mata penggemar pangeran yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang federal, dan orang-orang bertabur bintang di dalam dan di luar bintang Tianhe semuanya berkumpul padanya. Faktanya, seluruh alam semesta ketiga mencakup alam semesta pertama dan alam semesta kedua, kekuatan utama, dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya,
yang semuanya dilihat saat ini. Ye Xuan terbatuk pelan, lalu berkata, "Halo semuanya, namaku Ye Xuan. Namun, aku bukan Long Xuan, maksudku, aku bukan Xuan Huangzi." Tenang, keheningan yang mematikan. Petik 2. Halo semuanya, saya Ye Xuan. Namun, saya bukan Long Xuan, maksudnya, saya bukan Xuan Zizi. Ketika kalimat ini diucapkan dari mulut Ye Xuan, setelah diperkenalkan ke telinga orang-orang, seluruh tempat itu jauh dan dekat, dan semua orang terbuka lebar dan wajah mereka kusam. Faktanya, 3 bidang bintang utama saat ini, pada saat ini, sama statisnya dengan waktu, tercekik dalam momen yang aneh, tetapi siapapun yang mendengar kalimat ini merasa ada yang salah dengan telinga. Namun, mereka dengan cepat bereaksi, dan tawa itu terdengar seperti gelombang pasang, dan kata-kata yang lebih santai keluar. Bahkan dengan Ye Xuan, yang duduk di panggung konferensi pers, Xiang Hulu, Long Shantung dan Gong Hua, ketiga makhluk abadi aneh ini, setelah penundaan singkat, juga tertawa. Petik 2. Hahaha, yang mulia benar-benar terlalu lucu. Petik 2. Ya, mengingat suasana tempat itu begitu berat dan tertekan, yang mulia telah membuka lelucon seperti itu. Petik 2. Ini juga menunjukkan bahwa dekrit kekaisaran kaisar muda didekati, wacana yang menghibur diri sendiri, dan tiba-tiba menenangkan suasana hati semua orang yang gugup. Sayangnya, saya tidak menunggu 3 orang abadi untuk mencibir dan berbicara, dan Ye Xuan, yang duduk di antara ketiganya, telah mengeluarkan suara lagi. Warna wajah penuh yang serius langsung menyela kata-kata 3 makhluk abadi aneh, ini adalah konferensi pers pangeran. Apakah Anda kesulitan menyela 3 orang? Apakah itu kualitas kesalahan abadi? Singkatnya, ketika 3 makhluk tua abadi hampir menggigit lidah dan menoleh ke kepala Ye Xuan, satu persatu telah melebarkan mata mereka, dan ekspresi di wajah seperti hantu. Katakanlah, baik mudah didekati. Katakanlah, baik dan ramah. Katakanlah, baik selera humor. Ini belum berubah, itu telah menjadi begitu pahit dan menyeramkan, dan itu masih abadi, dan itu masih 3, dan tidak ada yang bersembunyi di wajah. Di mulut-mulut, 3 hati abadi yang aneh pada saat yang sama Geden, tiba-tiba melahirkan perasaan hal-hal besar, karena hal-hal, bagaimana cara melihat bukanlah apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Drama, Ben, seharusnya tidak seperti ini. Saat ini, 3 monster tua abadi semuanya kacau, membenturkan, dan tidak ada ucapan saat ini. Ye Xuan, yang duduk di tengah-tengah ketiganya, telah mengeluarkan suara lagi. Warna wajahnya yang serius bukanlah lelucon. Kejadian hari ini, dapat dikatakan bahwa itu adalah wajah utama dari 3 bintang, dan mata yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan. Ye Mo tidak dapat diandalkan, dia juga tidak pada saat ini untuk membuat lelucon seperti itu. Masih kalimat itu, aku Ye Xuan, namun, aku bukan Long Xuan, artinya, aku bukan Xuan Zizi. Ini bukan lelucon. Kalimat ini adalah Ye yang mengadakan konferensi pers ini. Hal yang paling ingin dikatakan adalah, tepatnya, kali ini konferensi pers, tujuan Ye Xuan bukanlah kembalinya Raja Dewa, tapi, mengklarifikasi fakta. Fakta ini adalah awal dari kalimat itu, Ye Mo sekarang menekankan untuk ketiga kalinya, aku Ye Xuan. Namun, aku bukan Long Xuan, artinya, aku bukan Xuan Zizi. Tentu saja, Ye Xuan tidak sengaja berpura-pura, sengaja menyembunyikannya. Dari awal hingga akhir, Ye Xuan tidak pernah secara terbuka mengakui bahwa aku adalah Ye Xuan, artinya, Long Xuan, adalah Xuan Huangzi. Segala sesuatu di awal hanyalah kesalahpahaman yang indah. Ye Mo mendaftarkan tentara bayaran antar bintang di Tianhe, dan kemudian pergi ke alam semesta magis alam semesta pertama sendirian. Petik 2. Setelah itu, Ye Xuan adalah rumor Xuan Huangzi, dan menyebar dari bintang Tianhe, tetapi semua ini, Ye Xuan berada di alam semesta pertama, dan tidak tahu. Sampai Ye Mo dikirim kembali oleh resimen abadi kaisar dari alam semesta pertama horoskop iblis, dan belum memiliki kesempatan untuk menjelaskan, pernyataan tentang kembalinya para pangeran suci yang luar biasa telah menyapu. Ye takut pada saat itu, tetapi pada saat itu masih lemah dan pengetahuannya dangkal. Dalam menghadapi tren umum ini, dia benar-benar kacau, jadi dia gagal mengklarifikasi fakta sejak awal. Petik 2. Sebenarnya, Ye Xuan tidak memiliki kesempatan ini sama sekali.
Setelah armada pengiriman kekaisaran membawa Ye Xuan kembali ke alam semesta ketiga, dia langsung meminta Ye Xuan untuk kembali ke bintang kekaisaran, dan pasukan abadi yang membawa Ye Xuan kembali selalu diikuti. Ye Xuan Xiu masih lemah, dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Hanya bisa mengikuti tren umum dan mengikuti tren. Setelah kembali ke dinasti kekaisaran, identitasnya harus dilihat oleh beberapa pejabat tingkat tinggi, jadi hanya setelah distribusi medan bintang kematian berikutnya. Kesalahpahaman ini, bahkan dinasti merasa tidak pantas untuk menerobos, menyebabkan tekanan yang lebih besar pada opini publik, maka Ye Xuan lemah. Perbaikannya tidak diklarifikasi pada saat itu dan itu bahkan lebih bisa dimengerti. Petik 2. Awalnya, Ye Xuan berpikir bahwa setelah disamarkan di bawah rumah kematian, kesalahpahaman ini akan memudar seiring berjalannya waktu, dan kesalahpahaman tentang identitas Xuan Huangzi secara bertahap akan dilupakan karena Ye memudar dari mata publik. Petik 2. Hanya saja semuanya tidak disengaja. Saat ini, 3 bidang utama langit berbintang menjadi semakin kacau. Perampokan besar tidak akan datang, Ye Mou tidak bisa duduk diam, jadi dia diam-diam meninggalkan medan bintang kematian dan bekerja keras di luar, tetapi dia meninggalkan Pangeran Xuan. Identitas ini tidak ingin membuat kesalahpahaman asli semakin dalam dan dalam. Tidak berdaya, identitas Ye Xuan telah diikat oleh publik oleh Pangeran Xuan, jadi kali ini Ye Mou kembali ke alam semesta ketiga dari bidang lain, pertama kali memacu daftar-daftar kontribusi poin federal perubahan, untuk sementara waktu, kebangkitan Raja Xuan Huangzi, sekali lagi dinyatakan di atas debu, Ye Moulian tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan, bintang Tianhe, telah penuh sesak. Petik 2. Menghadapi semua ini, Ye Xuan mempertimbangkan untuk waktu yang lama, dan akhirnya memutuskan untuk berdiri dan dengan berani menjelaskan semuanya, termasuk kesalahpahaman tentang kepulangan ini, termasuk sebab dan akibat dari identitas Xuan Huangzi dan Ye Mou di awal. Petik 2. Di atas adalah apa Ye Mou paling ingin mengatakan pada konferensi pers ini. Kalimat itu benar, tidak ada pernyataan yang salah, dan akhirnya satu kalimat, aku adalah Ye Xuan. Namun, aku bukan Long Xuan. Artinya, aku bukan Xuan Zizi. Petik 2. Jadi, di masa depan, tolong jangan panggil Ye Mou Xuan, aku adalah Ye Xuan. Katakanlah, Ye Xuan tidak berbicara lagi. Beberapa kata ini dapat dikatakan sebagai cerita yang panjang, kesalahpahaman tentang identitas Kaisar Xuanzi yang asli, dan kali ini kembali ke alam semesta ketiga. Alasan untuk sensasi semacam ini, semua mengatakan akhir dari langit. Beberapa kata ini, dia telah lama berada di dalam hatinya, dan semuanya dilepaskan hari ini. Satu-satunya perasaan adalah bahwa mereka lega. Selalu ada sedikit rasa malu di hati saya, tetapi sekarang, ketika dia telah mengatakan semuanya, simpul itu akhirnya terpecahkan sepenuhnya. Pada saat ini Ye Xuan, ada perasaan sublimasi tiba-tiba dari keadaan pikiran. Kekuatan perbaikan yang baru saja rusak dalam tubuh belum lama ini tampaknya menjadi tanda terobosan sekali lagi karena lompatan besar dalam keadaan pikiran. Positif. Ketika dia begitu canggung, sistem yang dikenalnya terdengar di benaknya, dan itu terdengar. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, bintang kesempurnaan agung tingkat 9. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan batas fisik dan ki dan darah. Alam saat ini, bintang kesempurnaan agung tingkat 9. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, bintang kesempurnaan agung tingkat 9. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan batas fisik dan ki dan darah. Alam saat ini, bintang kesempurnaan agung tingkat 9. Dengan perintah sistem yang familiar di benak saya, wajah Ye Xuan tampak canggung karena suatu kecelakaan, tetapi kemudian, ekstasi yang sangat besar mengalir ke dalam hati saya. Kali ini keadaan pikiran melonjak, meskipun tidak terduga, tetapi itu adalah kejutan besar. Bintang, tingkat 9 dari wilayah utama sempurna. Ada langkah kecil lain yang dapat menerobos ke lingkungan utama domain. Bagaimana mungkin itu tidak mengasyikkan? Dan, ini hanya kekuatan dewanya dalam keadaan biasa. Begitu darah tubuh diaktifkan, itu akan menjadi lebih kuat. Sebelum dia berada di tingkat ke-8 bintang penguasa, kekuatan garis keturunan konjak kuno adalah tingkat ke-4 dari domain. Dulunya keajaiban Yuan Bian, sekarang, budidaya dewa sekali lagi menerobos dan mencapai urutan ke-9 dari Master Bintang.
Kemudian, setelah aktivasi darah konjak, sesuai dengan praktik yang biasa, budidaya Yesuan dalam keadaan konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6 sekarang harus mencapai Master Domain. Memesan, begitu memasuki perubahan kelima konjak, kekuatan puncaknya akan mencapai level pertama perbatasan, dan akhirnya memasuki batas wilayah. Anda dapat merasakan kekuatan-kekuatan utama terlebih dahulu. Pada titik ini, kata-kata Yesuan selesai, dan tempat konferensi pers di luar Tianhe sekali lagi dalam keadaan hening. Versus, Yesuan duduk bersama di panggung konferensi pers, seperti Xiang Hulu, Gong Hua dan Long Xiantang. Sekarang, ekspresi di wajahnya hanya dapat digambarkan dengan keterkejutan dan kesedihan. Cocok. Semua yang saya dengar benar-benar menakjubkan, sehingga mereka memiliki perasaan tidak dapat dipercaya dan dapat diterima. Dan bukan hanya kita tidak dapat percaya dan menerima, tetapi lebih dari itu, kita masih belum memahaminya, kita tidak dapat mengetahuinya. Seberapa besar dan menggoda Pei ini? Bertarung, nama Xuan Huangzi, yang kembali ke udara, sekarang hampir mewakili afiliasi dunia saat ini. Ketenarannya bahkan lebih tinggi, dan bahkan telah melampaui 6 bulan terakhir untuk membuat suara angin, saudara pertama iblis yang dikenal sebagai orang pertama yang mempesona. Mo Yufeng, benar sekali, ini adalah satu-satunya level idola umum di antara 3 alam bintang utama saat ini. Terlebih lagi, dinasti abadi telah secara resmi menyatakan melalui pejabat tersebut, mengatakan bahwa pemilihan Kaisar Xuanzi sebelumnya ke medan bintang kematian sebenarnya adalah uji coba super dari interior kerajaan, dan sekarang telah ditentukan bahwa uji coba tersebut berhasil. Jika itu bukan kebetulan, tempat harta masa depan dinasti abadi pada dasarnya telah dipaku pada kuku Kaisar. Apa itu identitas? 3 bintang di bidang utama, hanyalah impian banyak orang. Sayangnya, mereka tidak dapat memikirkannya, bahkan pangeran dinasti lainnya seperti Long Xiang. Sekarang saya semua iri dengan identitas Pangeran Xuan yang panas ini. Benci itu, Anda, itu bagus, itu dihapus dengan bersih, dan itu seperti tampilan yang menjijikkan. Sebenarnya, saya telah mengguncang dasar ini. Saya telah berulang kali menekankan bahwa itu seperti takut orang lain tidak mempercayainya, dan hampir tidak mengenakan topi Kaisar Xuan pada Anda. Jenderal di kepala, mungkinkah Anda dapat bekerja keras dengan tangan Anda sendiri, dan Anda masih dapat membuat dunia yang lebih luas? Mungkinkah, saat pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, dari dinasti abadi, leluhur abadi Long Xiantang, tiba-tiba terlintas secercah cahaya. Saat ini, matanya tiba-tiba menyusut, menatap Yesuan, wajahnya kesibukan dan hiruk-pikuk tidak lagi menyembunyikan, dia. Tiba-tiba teringat satu hal. Sebelumnya, di Devil's Starfield, Long Xiantang ditangkap oleh 5 penyihir iblis Mo Zhenfeng. Meskipun yang terakhir tidak mempermalukannya, dia membuat saran untuk membentuk aliansi dengan Terran dan menyatukan kekuatan. Mengatasi kekacauan yang akan datang. Namun, usulan ini ditolak oleh Long Xiantang saat itu juga, mengatakan bahwa tidak ada kemungkinan. Kemudian dia mengajukan wacana yang sangat aneh, kehidupan seorang abadi dinasti, dibandingkan dengan identitas seorang kaisar sejati di dinasti, ringan dan berat. Pada saat itu, Long Xiantang merasa tidak dapat dijelaskan. Setelah menjawabnya, dia dibebaskan oleh pihak lain. Melihat ke belakang sekarang, kalimat itu tampaknya ada hubungannya dengan apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak, bagaimana dunia bisa begitu pintar? Memikirkan hal ini, pandangannya menyapu keribuan kapal perang di depan panggung konferensi pers, dan bentuk tubuhnya tiba-tiba menjadi kaget. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti. Terran kosmik ketiga belum meletus perang bintang skala besar dalam beberapa waktu terakhir. Dalam setahun, Arc de Triomphe di medan bintang kematian tidak mungkin membangun begitu banyak kapal perang bintang. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa kapal perang ini semuanya dari alam semesta pertama. Kembalilah, poin ini, yang lain tidak dapat melakukannya, tetapi Kaisar Iblis Mo Zhenfeng dapat melakukannya. Orang-orang memiliki obat Wang Shenong, diam-diam dibawa kembali. Selain itu, 18.000 miliar poin kontribusi federal Xuan Huangzi. Secara umum, bagaimana mereka bisa mendapatkannya? Keberadaan tangan sebesar itu diperkirakan adalah Kaisar Iblis Mo Zhenfeng yang telah melemparkan 3 bintang utama dalam 6 bulan terakhir. Bahkan, orang-orang Tianji tampaknya telah diusir olehnya. Apa 1,8 miliar poin kontribusi federal itu? Dan juga, itu untuk mengatakan, jika spekulasi ini benar,
maka yang ini bukan hanya 2 yang mempesona, yang disebut 5 yang mempesona dari Kaisar Iblis Mo Yufeng, bukanlah dewa yang sebenarnya, dan identitas Xuan Huangzi, itu hanya identitas lain dari seseorang. Dan, orang ini ada di depanmu. Ye Xuan, 7 yang mempesona, sulit. Aku takut mengatakan hal seperti itu di awal, mengatakan bahwa karena dinasti abadi tidak bermaksud untuk membentuk aliansi, Terran tidak bermaksud untuk membentuk aliansi, maka dia menggantikannya sendiri, melewati dinasti abadi dan istana 10 surgawi, secara langsung mengintegrasikan kekuatan. Terran, segala jenis bahasa arogan, siapapun yang mengatakannya akan dicemooh oleh orang lain. Ada pengecualian, paling-paling, itu hanya dapat menyebabkan keterkejutan dan rasa malu. Namun, itu adalah 7 yang mempesona. Merindukanmu. Pada titik ini, sosok Long Shantung sekali lagi tertegun tak terkendali. Dia menatap Ye Xuan dengan wajah kosong dan bertanya dengan desahan kata-kata, kamu sebenarnya. Bagaimana? Akhirnya mengenalinya. Ye Xuan tersenyum dan tidak menyangkalnya. Namun, dia tidak menunjukkan identitasnya di tempat. Sebaliknya, dia seperti penggemar bodoh. Dia menyipitkan mata ke Long Shantung, yang tercengang oleh wajahnya, aku tidak berutang pada dinasti atas kejadian ini. Awalnya, kau mengatakan bahwa identitas seorang pangeran dan kehidupan seorang lelaki tua yang abadi, tetapi tidak ada bandingannya. Tentu saja, ketika mendengar kata-kata Ye Xuan, pupil mata Long Shantung mengerut, dan dia sepenuhnya memastikan bahwa dia secara tidak sadar menoleh ke depan puluhan ribu kapal perang, perasaan yang sangat tidak menyenangkan melayang di benaknya. Sekarang, jika dia masih berpikir bahwa puluhan ribu sisik korps kemenangan ini harus ditinjau ulang, maka kecuali otaknya benar-benar ada di dalam air. Karena tidak ada, maka lihat Long Shantung menebak identitas Ye Xuan yang lain. Para tetua abadi dari Senat Federal Vatikan menghela napas dalam-dalam, dan raut wajah mereka menjadi agak aneh. Dia mengetahuinya dari awal hingga akhir. Belum lama ini, di medan bintang iblis alam semesta pertama, dia dan leluhur abadi dari keluarga Dewa Kosmik kedua, Naga Berahan III, dibelenggu oleh Ye Xuan, dan kemudian mereka ditaklukkan. Saat itu, Ye Xuan telah menunjukkan identitasnya. Masalah itu tidak diketahui dunia luar, dan instruksi Ye Xuan adalah membiarkan mereka kembali ke Federasi Vulkan dan orang-orang dewa, dan jangan mengungkap masalah ini. Karena itu, kali ini, Amerika Serikat ditugaskan untuk berpartisipasi dalam konferensi pers Kaisar Xuanzi. Meskipun perasaannya aneh, setelah bertemu dengan Ye Xuan, tidak ada komunikasi lain antara kedua belah pihak. Namun, bahkan di awalnya berpikir bahwa Ye Xuan kembali kali ini. Dia berencana untuk melakukan sesuatu di alam semesta ketiga sebagai Kaisar Xuan, tetapi dia tidak menyangka bahwa konferensi pers akan menjadi sangat konyol. Yang lebih parah lagi adalah bahkan Long Shantung sudah menebak identitas aslinya. Apa yang sedang dilakukan Tuan? Benar-benar memutuskan hubungan dengan Terran, langsung melawan dinasti abadi, merebut kekuasaan kekaisaran. Jika demikian halnya, hanya saja puluhan ribu kapal perang di depan langit tidaklah cukup. Meskipun mengatakan bahwa caranya sendiri sangat mengejutkan sehingga ia dapat menekan keabadian, tetapi di sini bukanlah medan bintang ajaib dari alam semesta pertama, tetapi markas Terran, hanya sarana untuk menekan keabadian, takut itu tidaklah cukup. Generasi kedua dari leluhur keluarga kerajaan iblis tidak dapat dengan mudah datang ke sini karena tidak peduli apakah itu dinasti abadi atau istana 10 hari, atau senat federal, ada seorang raja yang abadi. Saya benar-benar ingin datang, saya khawatir saya tidak dapat kembali. Bahkan leluhur generasi kedua iblis yang sedang menunggu kekuatan abadi masih seperti itu, apalagi diri sendiri yang melemparkan diri. Saya benar-benar ingin merobek wajah saya dan mengering di tempat. Aku takut itu akan berbahaya bagi yang lebih muda. Dengan pikiran-pikiran ini berkelebat di benakku, aku merasa cemas ketika berada di hati rubahku. Sayangnya, dia bahkan tidak bisa mendengar kata-katanya saat ini. Ada 2 manusia abadi di level yang sama. Suaranya benar-benar ditemukan. 1. Di antara waktu itu, suasana di podium langsung tercengang dan bermartabat. 4 orang, Ye Xuan tidak peduli, dan Long Shantung ditempa oleh temperamen itu. Dia berusaha menahan diri, seperti rubah, wajahnya bermartabat, dan dia cemas, hanya ada sesuatu yang aneh dan abadi dari istana 10 surga, dan aku akan melihat Ye Xuan sebentar lagi. Aku akan melihat Long Shantung sebentar lagi,
dan aku tidak akan mengerti dialog antara kedua orang itu. Apa yang harus kulakukan? Pada saat ini, banyak penggemar para pangeran dan orang-orang federal di kejauhan di depan kekosongan. Setelah goncangan singkat, akhirnya kembali ke jiwa, dan mereka berteriak lagi, dan mereka sekali lagi akan terdengar seperti pasang surut. Tampaknya Xuan, tidak, Ye Xuan, dia mengatakan semua ini benar. Tidak mengherankan bahwa namanya selalu Ye Xuan, bukan Long Xuan, identitas Xuan Huangzi, yang telah dipaksakan kepadanya oleh orang luar. Sungguh canggung. Air dalam masalah ini begitu dalam, ini adalah acara olong terbesar yang pernah ada. Petik 2. Namun, tanggung jawabnya bukan pada Ye Xuan. Pada saat itu, kekuatannya benar-benar lemah. Dalam menghadapi hampir seluruh kesalahpahaman Teran, siapapun akan takut padanya. Kemudian, seperti yang dia katakan, semuanya hanyut dan tanpa sadar. Kuncinya adalah dia sekarang berani berdiri dan mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah idola yang sebenarnya. Kaisar telah menetapkannya sebagai kaisar abadi berikutnya. Dalam hal ini, dia berani mengatakan kata-kata seperti itu, bukan untuk keuntungan. Tertipu, berapa banyak orang yang bisa melakukan ini? Petik 2. Ini bukan yang paling penting. Yang penting adalah apakah dia sendirian di alam semesta pertama bintang iblis, atau kali ini raja yang mendominasi kembali. Catatannya tidak perlu dipertanyakan lagi, bahkan jika itu bukan Kaisar Xuan juga layak untuk identitas idola nasional. Petik 2. Ya, kami mengagumi Kaisar Xuanzi, justru karena pencapaian yang mengesankan ini, bukan karena identitas Xuan Huang. Selama semua catatan itu benar, apakah itu hubungan antara Kaisar dan Kaisar? Petik 2. Aku tidak menyangka, seorang yang berpakaian kain, tanpa latar belakang dan dukungan apapun, benar-benar mencapai rekor yang mengerikan hanya dalam waktu 1 tahun, dan kekuatannya berasal dari biksu kecil asli di bawah, melambung hingga saat ini. Tingkat Star-Lord, ya, ini terlalu menginspirasi. Bagaimana perasaanku bahwa setelah mengetahui semua kebenaran ini, aku tidak hanya kecewa, tetapi lebih mengaguminya. Ini adalah superstar akar rumput yang sebenarnya, yang pertama di dunia. Di antara mereka, bahkan ada banyak kenalan Ye Xuan, seperti Xuan Zizi dan Duanmu Xiaocha, 3 wanita Zhao Qianru. Raja Kaisar Xuan kembali ke acara besar ini. Ketiga tipu muslihat ini jelas tidak mungkin untuk dilewatkan. Mereka telah datang, dan mereka bertiga juga tahu identitas asli Ye Xuan, tetapi saat ini, raut wajahnya seperti rubah, dan penuh dengan ketidakberdayaan, cemas, karena bahkan jika mereka tidak menduganya, kali ini, setelah Ye Xuan kembali, dia akan melemparkan blockbuster seperti itu dalam perselisihan. Dia tidak hanya memiliki pengungkapan identitasnya yang lengkap, dia bahkan tampaknya berencana untuk mengabadikan Kaisar seluruh Teran secara umum. Petik 2. Orang ini, apakah karena otaknya baru saja ditendang oleh babi terinfeksi? Tidak, ini tidak seperti karakternya. Orang ini selalu menjadi tipe tuan yang ingin membunuh orang lain. Bagaimana bisa kali ini tiba-tiba berbalik dan menggantung dirinya sendiri? Konspirasi? Pasti ada konspirasi di dalam, jika tidak, hal yang tidak menguntungkan seperti ini, membunuhnya pasti tidak akan berhasil, jadi lempar, pasti ada rencana. Dalam 3 tipu muslihat ini, dari bisikan masing-masing bisikan, kecurigaan wajah secara bertahap menjadi kaya, dan di panggung konferensi pers di luar atmosfer bintang Tianhe, Ye Xuan juga berbalik dan duduk. Rubah Gajah dan Tang Longshan, Gong Hua dan 3 makhluk abadi lainnya tampak mikro. Setelah tersenyum, dia langsung melemparkan blockbuster super, 3, kalian semua bisa menjadi abadi, dan kekuatan bertarungnya luar biasa. Semua yang baru saja saya katakan adalah hal pertama dalam konferensi pers ini. Petik 2. Selanjutnya, Ye memiliki hal kedua yang harus dilakukan, tetapi itu membutuhkan 3 orang untuk saling membantu. Apakah lebih baik menjadi 3? Begitu saya mendengar ini, ketiga gek abadi saling memandang satu sama lain, dan semua wajah menunjukkan kecurigaan dan kewaspadaan, karena menurut pemahaman mereka saat ini tentang urin Ye Xuan, apa yang disebut hal kedua ini diperkirakan adalah batu dan itu bukan hal yang baik. Sedikit ragu sejenak, pada akhirnya, ketiga lelaki tua itu mengangguk, tetapi mereka tidak memiliki pernyataan yang jelas. Bagaimanapun, dengarkan apa yang dikatakan orang lain dan buat keputusan. Baguslah, aku di sini, aku juga mengundang seorang abadi, ditambah kalian bertiga, yaitu 4 abadi, hanya sekitar bintang-bintang,
masing-masing. Xuan sekali lagi tersenyum sedikit, tetapi suara wacana itu secara tidak sadar diturunkan, jika tidak ada masalah, ketiganya bisa bangun sekarang. Begitu kalian berada di tempat, aku akan segera memerintahkan, biarkan kapal perang di depan langit, pada saat yang sama, luncurkan senjata angkatan laut di bintang Tianhe. Apa, kamu? Begitu Xuan selesai berbicara, Tang Longshan meraung. Meskipun otaknya lebih besar, dia tidak menyangka Ye Xuan akan menyebutkan permintaan ini saat ini. Kaisar, Yu tidak ingin memberikan harta karun masa depan yang besar kepada dirinya sendiri. Kamu harus mengatakan bahwa karena dinasti tidak selaras, akan menjadi masalah besar untuk berkeliling dan bergabung dengan alam semesta ketiga untuk menyatukan kekuatan umat manusia. Sekarang aku telah menebak identitas aslinya. Tidak baik untuk memalingkan wajahnya di tempat. Aku berani menyebutkan permintaan ini. Aku harus membantunya untuk memenangkan bintang Tianhe. Aku setuju. Bintang Tianhe adalah bintang administratif dinasti. Bukankah ini orang tua yang membantumu memberontak? Lihat, jika kamu terlalu besar, kamu bisa menjadi begitu besar, itu tidak pernah terdengar. Petik 2. Lebih baik kau tarik kembali kata-katamu. Kalau tidak, begitu kau mendapatkan kewaspadaan dari Kaisar Zombie, kau tidak akan bisa menyingkirkannya sepanjang waktu. Aku tidak mampu menanggung tanggung jawab itu. Atas kemarahan Longshan Tang, Ye Xuan menjilat mulutnya, masih merendahkan suaranya dan samar-samar mengucapkan kalimat seperti itu. Pemakaman, mayat-mayat, jaringnya habis. Kali ini, bukan hanya Longshan Tang yang hidup, tetapi juga seperti rubah dan istana serta tubuhnya yang curam. Reaksi mereka berdua tidak memiliki Longshan tanda. Bagaimanapun, yang satu adalah adik laki-laki Ye Xuan, dan yang lainnya adalah 10 besar dari 10 istana surgawi. Ye Xuan mengatakan bahwa bintang Tianhe yang akan diserang adalah bintang administratif dari keluarga kekaisaran abadi. Tuan ada di sini, namun, reaksi Gonghua dan kemandirian, tidak perlu memimpin. Tetapi, ini tidak berarti bahwa keterkejutan mereka berdua akan sedikit berkurang daripada Longshan Tang. Sebenarnya, setelah mendengar perkataan Ye Xuan, mereka berdua pada dasarnya sama dengan Longshan Tang, dan hampir dianggap bahwa Ye Xuan sudah gila. Memang, meskipun begitu, ini lebih mengejutkan daripada sekarang. Zombie kosmik ketiga adalah bencana, itu bukan lagi rahasia. Masalah ini, kedua kubu Teran dan Federasi Faro khawatir, bahkan alam semesta kedua dan alam semesta pertama sangat berbeda. Saya khawatir, karena begitu alam semesta ketiga Teran jatuh ke lautan. Zombie alam semesta, maka alam semesta kedua dan alam semesta pertama juga tinggal menunggu waktu. Tentu saja, namun, tidak peduli bagaimana kedua kubu Teran dan Federasi Faro mencari, tidak ada berita tentang keberadaan zombie kosmik. Lebih dari itu, semakin kedua kubu dan petinggi Federasi Faro khawatir, dan mereka telah tidur nyenyak baru-baru ini. Sekarang, dari mulut Ye Xuan, aku mendengar berita tentang keberadaan zombie kosmik. Tampaknya tindakannya masih tersembunyi di bintang Tianhe di belakangnya. Aku harus mengatakan bahwa masalah ini terlalu tak terduga. Dalam keadaan seperti itu adalah Tang Longshan, yang dengan sangat keras menghilang. Itu benar-benar terguncang oleh momen itu, dan itu sebesar rubah dan istana. Melihat Ye Xuan dengan mulut terbuka, tatapan yang benar-benar bergemuruh. Apa? Tidakkah kau percaya? Xuan mengangkat bahunya dan berkata dengan lemah, jika kau tidak percaya padaku, aku dapat membuktikannya kepadamu di tempat. Dua orang dengan wajah cemberut dan cucu itu seharusnya adalah bintang Tianhe dan komandan garnisun. Ambillah sebentar, mereka memiliki pisau yang bagus. Petik 2. Namun, begitu tembakan dilakukan, masalahnya terungkap. Aku dapat memberitahumu dengan bertanggung jawab bahwa seluruh bintang Tianhe sekarang telah menjadi sarang zombie kosmik, staf resmi di dalam, garnisun militer, dan bahkan penduduk bintang Tianhe, semuanya adalah zombie kosmik. Beberapa dari orang-orang ini berada di bintang Tianhe, tetapi saat ini, ada juga bagian dari atmosfer bintang Tianhe. Ketika aku melakukan tembakan, kamu harus segera bergegas ke bintang Tianhe dalam 3 arah, duduk di kehampaan, dan memesan baju besi yang lebih rendah. Sebagian dari zombie kosmik yang menetap di luar atmosfer bintang Tianhe. Petik 2. Kalau tidak, begitu kau melepaskan satu, apa akibatnya, maka aku tidak perlu bicara lagi. Ucapan itu sudah selesai, dan semuanya jelas dan terang. Tidak ada keraguan.
Tiga monster abadi di sekitar mereka benar-benar lamban. Ye Xuan tidak ragu-ragu terlalu banyak, karena pembukaan konferensi hingga saat ini, kecelakaan itu kemungkinan besar telah menyebabkan Kaisar Zombie memperluas kecurigaan angin, dan kemudian berlarut-larut, akan ada perubahan yang tidak terduga. Keduanya, namun, jika kau ingin menembak cepat atau lambat, maka masalah ini harus cepat daripada lambat. Jika tidak, kau akan kehilangan kesempatan untuk membuat zombie kosmik ini siap, dan kemungkinan kehilangan sebagiannya akan lebih besar. Keberadaan seperti ini terlalu aneh. Bahkan jika hanya satu zombie kosmik yang lolos, jika ia berjongkok, ia akhirnya akan tumbuh menjadi kanker besar lagi. Ketika bintang perang kekaisaran hari pertama dibersihkan dengan sangat bersih sehingga bahkan Ye Xuan merasa tidak ada yang hilang, tetapi pada akhirnya, fakta membuktikan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang ia bayangkan, hanya dalam waktu singkat. Waktu yang lebih singkat, perpanjangan angin untuk memimpin zombie kosmik yang tersisa, telah berkembang ke tingkat saat ini, benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Oleh karena itu, kali ini, bagaimanapun juga, Anda harus menghilangkan kemungkinan kebangkitan, dan jejak kelalaian tidak dapat ditinggalkan. Kata-kata, tepat setelah selesai, Ye Xuan menoleh ke sekelompok staf di sisi terjauh panggung konferensi dan melihatnya. Garis pandang tertuju pada bintang Tianhe Star dan Komandan Garnisun. Meskipun kedua orang itu adalah Kaisar Tianhe Star, pada kesempatan ini, mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk di mimbar, bahkan jika mereka berada di samping. Kedua orang ini, Ye Xuan masih memiliki sedikit kesan dalam ingatannya. Mereka adalah generasi muda dari dua keluarga di bintang negara kecil tempat Tianhe Star berada. Karena kembalinya Xuan Huangzi, mereka masing-masing menjadi pemimpin teratas Tianhe. Sangat disayangkan bahwa sekarang telah menjadi zombie di alam semesta, dan telah menjadi budak angin. Namun, keduanya bukan lagi manusia, dan Ye Xuan secara alami tidak bisa bersikap lembut. Penglihatan. Pada saat garis berpotongan, Ye Xuan menyeringai. Kedua orang itu jelas sedikit khawatir. Mereka tidak mengerti Ye Xuan di mimbar. Mengapa mereka tiba-tiba melihat mereka dan tertawa sambil menyeringai. Pada saat berikutnya, Ye Xuan memutar tangannya dan mengeluarkan jenis baru senjata cahaya antimateri dari dunia abadi. Pada saat ini, duduk di sampingnya, Long Shan-Tang dan tiga monster abadi lainnya, semuanya menoleh ke arah kedua orang itu dan tampak serius dan gugup. Faktanya, banyak tatapan langit di luar atmosfer bintang Tianhe, pada saat ini, di sepanjang mata Ye Xuan, jatuh pada kedua orang itu. Alasan mengapa Ye Xuan menggunakan senjata api energi cahaya antimateri alih-alih langsung menggunakannya sebagai tembakan untuk menghindari kejadian yang akan terjadi lain kali, Long Shan-Tang dan yang lainnya akan berpikir bahwa dia menggunakan kekuatan magis khusus untuk menyebabkannya. Dengan senjata, tidak ada kekhawatiran seperti itu. Panggil. Di mata publik, Ye Xuan menarik pelatuk senjata api di tangannya. Dengan suara dua kekosongan lemah, dua energi cahaya mati antimateri hitam hanya berdiameter itu keluar dari mulut senjata api Ye Xuan. Langsung ditembakkan di dada kiri kedua orang itu. Munculnya lubang yang tertusuk, dan kemudian, itu adalah kejutan mendadak yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Hei, kecepatan energi antimateri terlalu cepat, dan sekarang terkondensasi menjadi energi cahaya, yang seperti peluru. Tidak mungkin bagi kedua orang itu untuk punya waktu untuk bereaksi. Tepat di depan dada kiri mereka, dua lubang aus. Disinilah jantung, bahkan jika langit berbintang kuat, jantung tertusuk, dan terluka ketika tidak mati. Namun kenyataannya tidak demikian. Setelah kedua orang itu terkejut, mereka tidak sadarkan diri, tetapi mereka melepaskan dua suara jeritan yang menjerit. Jeritan semacam ini sama sekali tidak dapat dilakukan oleh manusia, dan sosok tak terlihat di telinga sedikit gemetar. Namun, adegan yang lebih menakutkan menyusul. Dengan suara jeritan, tubuh kedua orang ini langsung meregangkan sejumlah besar tentakel, yang diwarnai dengan lendir yang menjijikkan, dan hanya setengah napas, ukuran tubuh mereka melonjak beberapa kali, cukup untuk 10 meter. Tinggi, anggota badan dan batang tubuh yang berperilaku baik, juga menjadi hancur, dengan nanah yang mencurigakan keluar. Tiba-tiba diserang, kedua alat kelamin ini, yang tidak terlalu tinggi dalam evolusi, telah diprovokasi oleh alam dan secara langsung memanifestasikan penampilan tubuh. Fakta telah membuktikan segalanya, mereka sama sekali bukan manusia, tetapi zombie kosmik. Meskipun saya sudah mempersiapkan diri,
saya tiba-tiba melihat pemandangan seperti itu. 3 monster abadi di sekitar tubuh Ye Xuan masih takut, dan tiba-tiba bangkit dan berteriak. Aku mengandalkan, benarkah? Kedua orang itu adalah Bintang Tianhe dan Komandan Garnisun. Bahkan jika mereka adalah zombie kosmik, bukankah kamu mengatakan? Ketika semuanya berakhir, acara besar, seluruh Bintang Tianhe sebenarnya adalah mayat super. Tiba-tiba berseru, ketiga orang tua itu tanpa sadar menoleh untuk melihat Bintang Tianhe di belakang mereka. Perubahan yang tiba-tiba itu begitu menakjubkan sehingga bahkan Longshan Tang tidak peduli dengan ketidakpuasan dan kemarahan Ye Xuan. Saya berpikir, bagaimana cara membasmi tumor ini, dan itu harus dipenuhi dengan akar, zombie kosmik tidak dapat melarikan diri. Saya harus mengatakan bahwa ini memang hal yang sangat sulit untuk dilakukan, bahkan jika Ye Xuan sudah bersiap, mungkin masih ada kelalaian. Lagi pula, kecuali zombie kosmik di atmosfer Bintang Tianhe, sekarang di kehampaan luar, ada banyak raungan. Hei, hampir segera setelah ketiga lelaki tua itu menoleh untuk melihat Bintang Tianhe di belakang mereka, ada banyak suara gemuruh dan teriakan di kehampaan di sekitar kota. Melihat sekeliling, sejumlah besar orang tampaknya adalah staf resmi Bintang Tianhe, atau manusia dari Garnisun Federal. Pada saat ini, semua perubahan fisik telah terjadi, dari manusia menjadi zombie kosmik. Beberapa besar, memiliki kekuatan yang kuat, atau pandai merangsang bakat seperti racun, dan yang lainnya lebih kecil, tetapi mereka sangat cepat. Pada saat ini, mereka melambaikan serangkaian tentakel yang menjijikkan. Baru saja bergegas ke manusia di dekatnya yang tercengang. Bahkan dalam susunan besar kapal luar angkasa yang tersusun di langit di depan langit, ada jeritan kemarahan dan jeritan. Bintang Tianhe telah sepenuhnya dibingkai dan diubah menjadi sarang zombie. Selain staf resmi dan Garnisun Federal, ada sejumlah besar orang biasa yang berjalan keluar dari atmosfer Bintang Tianhe, mengendarai kapal dari berbagai jenis kapal perang, bercampur dengan manusia di lautan kapal luar angkasa. Di antara mereka, semuanya sekarang terungkap. Bagian permukaan ini tampak seperti mayat orang-orang biasa Tianhe, dan akhirnya mengungkapkan wajah licik. Semua ini berumur panjang. Faktanya, hanya ada satu napas sebelum dan sesudahnya. Ruang alam semesta di luar atmosfer Bintang Tianhe jauh dan dekat, dan semuanya telah jatuh ke dalam kekacauan. Sampai saat itu, para penggemar konferensi pers Kaisar yang jauh, orang-orang federal dan pusat kekuatan bertabur bintang akhirnya pulih dari kelesuan yang disebabkan oleh goncangan hebat, dan mereka semua marah. Terkejut, matanya berbalik untuk melihat sekeliling. Ketika mereka melihat beberapa orang Tian Hexing, staf resmi, Del, yang mereka kenal, mereka semua berubah menjadi monster yang menjijikkan. Mereka semua takut, dan kemudian mereka semua bergema melalui kehampaan. Seruan dan jeritan tajam dengan cepat. Zombie, zombie kosmik. Ya Tuhan, apakah ini mimpi? Bagaimana mungkin tiba-tiba itu bukan manusia? Lihat, Wang Laotou telah menjadi jongkok bercakar 8 berbentuk manusia dengan nanah. Apa yang terjadi? Pembunuhan itu. Hari-hari ini, aku sudah bosan bersamanya. Aku sudah makan bersama. Itu makanan, menjijikkan. Apa yang telah kamu makan dengan monster sialan itu? Lihatlah gadis di sana, daging di pipinya busuk, seolah-olah ada belalang merayap. Laozi baru saja bersenang-senang dengannya tadi malam. Ini bukan hal yang perlu disesali menjadi sampah. Melarikan diri, tidak takut mati, kultivasinya tinggi, dan orang tua itu tidak memiliki kekuatan. Aku orang biasa. Dalam sekejap mata, suatu tempat di dunia sepenuhnya berubah menjadi tempat di mana zombie seperti gelombang pasang. Seruan semua ada di udara, dan perang tragis yang sebenarnya juga meletus. Demi bahaya zombie alam semesta, semua orang dari seluruh umat manusia tahu bahwa pada saat ini, zombie kosmik seperti pasang surut tiba-tiba muncul. Kecuali orang-orang biasa yang bukan biksu yang berteriak dan melarikan diri, bintang-bintang yang kuat tidak perlu memobilisasi dan memanggil. Pertama kali saya memulai pertempuran, saya menghancurkan sekitar. Booming, boom, 3 napas masih belum tersedia, dan beberapa senjata telah ditembakkan, membidik zombie kosmik yang lebih besar di kehampaan, dan sinar energi dari senjata itu meledak. Di kehampaan, pemandangan pembunuhan lebih terlihat di mana-mana. Sejumlah besar orang kuat bertabur bintang semuanya telah mengorbankan senjata sihir mereka sendiri, sambil mendesak kekuatan tubuh untuk membentuk topeng pertahanan.
bebas dari erosi racun zombie, sambil sepenuhnya mengepung dan membunuh. Apa 3 orang tua yang tidak dapat diandalkan, apa yang masih kamu kirim ke sini? Baru saja berkata bagus, apakah kamu melupakan semua matamu? Pada saat ini, Yesuan juga berteriak pada kalajengking gajah, Longshan Tang dan Gong Hua, dan 3 makhluk abadi yang aneh. Hanya ketika mereka membuktikannya, mereka segera mendapatkan tangan mereka dan pergi ke Tianhe 3 arah di luar atmosfer dijaga untuk mencegah zombie yang lebih berevolusi itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, saat ini, hantu pembunuh nyamuk yang bertanggung jawab atas arah lain telah mencabutnya dari benteng utama cincin kemenangan dan menyimpannya di kekosongan kosmik di sisi utara bintang Tianhe. Mereka siap untuk menembak kapan saja, tetapi mereka masih di tempat mereka. Melihat pemandangan konferensi pers yang tidak diumumkan dengan wajah kusam, seolah-olah itu adalah guntur, tidak ada gerakan sama sekali. Untungnya, raungan Yesuan akhirnya membuat ketiga lelaki tua itu kembali ke jiwa. Saat wajah memerah, mereka bertiga segera berubah menjadi pria, kekuatan tubuh melonjak, dan seluruh kecepatan dimulai. Pergi ke 3 kekosongan lainnya di luar atmosfer bintang Tianhe, menenangkan dan waspada bintang Tianhe, pangkalan militer jauh di dalam laut Tianhe. Ada konspirasi, sialan, sialan, raungan. Dalam pemandangan di luar atmosfer bintang Tianhe, perpanjangan angin Kaisar Zombie telah melihat hal yang nyata. Pertama kali masalah itu terungkap, dia akan tahu. Faktanya, 2 energi cahaya antimateri hitam yang diangkat dan ditembakkan Yesuan sebenarnya sama persis dengan perasaan menembakinya. Pada saat itu, penglihatannya beralih ke bintang dan komandan garnisun Tianhe, dan dia mengintip melalui mata kedua orang itu. Oleh karena itu, ketika Yesuan berbalik dan melihat sekeliling, dan menyeringai dengan cara yang aneh, perpanjangan angin sangat menyadari hal yang buruk, tetapi semuanya terjadi terlalu cepat, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. 2 antimateri hitam dapat dipacu. Semuanya telah ditakdirkan untuk sesaat, dan tidak mungkin untuk diubah dan dipulihkan sama sekali. Pada saat itulah saya menyadari bahwa bintang Tianhe telah hilang, dan tempat itu tidak dapat dipertahankan lagi. Hampir tanpa sadar mencapai perintah, jenis mayat unik antara zombie dan semua zombie kosmik dan budak. Kontak dengan meditasi, perintahkan semua mayat untuk segera beralih ke bentuk zombie. Termasuk semua tentara zombie dan perang zombie, dan komandan zombie, semuanya sama. Justru karena ini, pada saat singkat berikutnya, mayat-mayat yang awalnya adalah bentuk manusia di kehampaan di luar atmosfer bintang Tianhe akan sama baiknya dengan penunjukan, yang semuanya akan menunjukkan bentuk zombie kalajengking. Faktanya, termasuk pemandangan di dalam bintang Tianhe, daratan, lautan, semua mayat dan zombie kosmik, pada saat ini, semuanya menunjukkan tampilan aslinya. Meskipun instruksinya sama, perlakuan terhadap budak mayat dan zombie kosmik asli jelas berbeda. Bahkan zombie kosmik asli, karena tingkat kekuatan dan evolusi yang berbeda, terwujud setelah bentuk zombie terwujud. Tindakannya juga berbeda. Pasukan zombie ini, yang telah disisihkan oleh angin, telah memiliki tingkat yang sangat ketat. Di bagian bawah adalah budak mayat. Secara tegas, itu adalah budak, jumlah terbesar, dan bahkan tidak dapat dianggap sebagai zombie kosmik yang sebenarnya. Pintu menuju evolusi kelompok etnis tertentu ini belum benar-benar terbuka. Sejumlah besar orang di bintang Tianhe yang tampaknya tidak berbeda dari manusia, staf resmi dan garnisun federal, pada dasarnya berada pada level ini. Saat ini, mereka semua menunjukkan bentuk zombie. Perpanjangan angin hanyalah umpan meriam. Efeknya hanya mengganggu air dan menyebabkan kekacauan, sehingga zombie dan zombie yang akan dia bawa pergi akan memimpin jalan untuk menciptakan lebih banyak peluang melarikan diri. Di atas budak mayat, itu adalah prajurit zombie. Prajurit zombie sudah menjadi zombie kosmik yang nyata. Pintu menuju evolusi kehidupan kelompok khusus ini telah dibuka, tetapi baru saja dimulai. Tingkat evolusi belum dalam, dan kekuatannya ada di sekitar lubang hitam. Bagian dari prajurit zombie ini, pada dasarnya semuanya baru saja dikembangkan dan diubah dalam beberapa bulan terakhir. Di dalam bintang Tianhe, ada jutaan. Faktanya, selain budak mayat, jutaan prajurit zombie, perpanjangan angin juga digunakan sebagai umpan meriam, digunakan untuk menutupi pelarian orang kepercayaan yang sebenarnya, lagi pula, terlalu banyak, sulit untuk dibawa pergi. Di atas prajurit zombie, itu adalah prajurit zombie. Bagian ini kurang dari 10.000.
Kekuatannya telah dilampaui di lingkungan Qiankun. Itu adalah tim yang mengikutinya sebelum dia mengambil angin dan menangkap bintang Tianhe. Dapat dikatakan bahwa dia adalah tulang punggung pasukan zombie ini. Yang paling penting, dia harus mengambilnya. Berapa banyak yang bisa lolos? Perang zombie akan naik lagi. Itu adalah komandan zombie, tetapi pemimpin kelas aslinya hanya 100. Sekarang semuanya memiliki kekuatan wilayah utama domain, dan banyak dari mereka telah mencapai batas. Wilayah utama dapat digambarkan sebagai seorang jenderal yang telah menyisihkan angin. Di atas adalah struktur hierarkis dan kekuatan yang ada dari seluruh pasukan zombie. Sebagai mayat-mayat, ia telah mencapai tingkat abadi, meskipun baru saja menerobos, tetapi kecepatan ini pasti cukup menakutkan. Kecepatan kultivasi Yesuan sudah cukup cepat, tetapi dalam keadaan normal, dewa itu hanya tahap ke-9 dari bintang, bahkan jika itu mengaktifkan darah konjak, dan mengubah konjak menjadi perubahan kelima, menunjukkan perbaikan untuk kekuatan, hanya ada satu pemimpin tingkat pertama. Perpanjangan angin telah memasuki keabadian. Dalam waktu singkat kurang dari setahun, jarak antara keduanya telah tercapai, dan telah mencapai 2 raksasa. Sungguh tidak dapat dipercaya. Faktanya, Yesuan justru karena ini, jadi kali ini tidak akan membayar harganya, dalam hal apapun, perpanjangan akan dihancurkan. Orang ini mengerikan. Karena itu adalah zombie kosmik dan tubuh iblis, jalan menuju evolusi terbuka seperti saluran, dan kecepatannya sangat cepat. Begitu dia dewasa, dia tidak bisa lagi menekannya. Tentu saja, meskipun perpanjangan angin saat ini telah memasuki keabadian, tetapi ia hanya memiliki satu pegangan di tangan iblis, tetapi Yesuan memiliki berbagai harta kuno dan darah yang kuat dari kekuatan magis, pertempuran komprehensif yang sebenarnya, tidak hanya tidak mungkin dia lemah dan bahkan lebih kuat. Bagaimanapun, dalam beberapa hari terakhir, monster abadi yang telah jatuh di tangan Yesuan lebih dari 1. Saat ini, sarang lama bintang Tianhe ditemukan. Meskipun perpanjangan angin itu ganas, ia dengan cepat menjadi tenang. Itu hanya berkembang menjadi pasukan mayat dan zombie skala besar. Ia tidak bermaksud untuk mengambilnya. Ia akan menggunakannya sebagai umpan meriam, penutup. Namun, perang zombie yang dekat dengan Wan Qiankun dan zombie dari wilayah $100 akan diambil. Di antara mereka, ada sekitar 3.000 perang zombie dan 30 atau lebih zombie, tetapi sekarang mereka tidak berada di bintang Tianhe, tetapi di kehampaan di bintang Tianhe yang jauh. Karena akhir-akhir ini, sungai bintang terlalu sibuk, sehingga menyebabkan setelah perburuan terakhir, saya tidak dapat kembali. Tetapi itu juga kekuatan inti dari 30% yang tetap berada di luar. Pengepungan, yang membuat perpanjangan angin di hadapan keempat abadi aneh, masih memiliki keyakinan untuk melarikan diri. Raungan, 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 Laut Tianhe yang luas dan tak berdosa, pada saat ini, seperti air mendidih yang mendidih, dan telah memicu gelombang besar kengerian, dan gemuruh-gemuruh roh-roh yang mempesona terdengar dari ombak. Pasukan zombie kosmik yang mengerikan bergegas keluar dari pangkalan militer jauh di Laut Tianhe. Jutaan zombie dan tentara, diperbaiki menjadi kekuatan di lubang hitam, bergegas keluar dari laut, mereka segera menyebar dan berubah menjadi tim kecil, mulai merusak, menciptakan kebingungan. Dan sekitar 7.000 zombie peperangan dan sekitar 70 zombie komando, semuanya berkumpul bersama, diikuti oleh perpanjangan angin di belakang, berubah menjadi kekuatan yang mengerikan, seperti pasukan paling elit, siap untuk menerobos. Pertarungan takdir yang sesungguhnya akan segera dimulai, dan badai akan datang 7.000 prajurit perang zombie, masing-masing kepala, diperbaiki hingga kekuatannya berada di atas wilayah Qiankun. 70 atau lebih pemimpin zombie, masing-masing dengan kekuatan domain di atas wilayah utama. Ini adalah 70% dari kekuatan inti perusahaan. Saat ini, 70% dari kekuatan inti ini semuanya berada di belakang perpanjangan angin, bergegas keluar dari Laut Tianhe, temperamen yang keras, berkumpul bersama, membuat permukaan Laut Tianhe yang luas, meniup badai yang tak terlihat. Perpanjangan angin belum memanifestasikan bentuk zombie. Faktanya, dia sekarang adalah tubuh iblis. Meskipun memiliki karakteristik zombie, itu sudah berbeda dari zombie kosmik yang sebenarnya. Ini adalah proses dalam evolusi spesies ini, kasus khusus. Pada saat ini, dia menunjukkan penampilan aslinya sendiri. Karena sudah terekspos, tidak perlu menyembunyikan kepala dan ekornya. Kali ini, biarkan bekas kekaisaran Tianxi memperluas nama keluarga dan nama angin. Pesawat Master Bintang,
Adapun 70% dari genus inti yang berkerumun di sekitar sosoknya, mereka berbeda saat ini. Dalam perjalanan evolusi spesies zombie, meskipun mereka telah mencapai jarak yang sangat jauh, peperangan sudah menjadi kekuatan yang dahsyat. Maka itu adalah pemilik domain. Tetapi bagaimanapun juga, itu belum mencapai titik kritis dari beberapa jenis variasi. Oleh karena itu, peperangan zombie dan komandan zombie ini, terlepas dari kekuatan mereka, dan karena mereka mengambil jalur evolusi yang berbeda, masing-masing memiliki kemampuan dan teknik rahasia yang unik. Dapat dikatakan bahwa itu masih zombie kosmik. Tubuhnya sangat kuat, masih memalukan dan menjijikkan. Lebih dari 7.000 peperangan zombie dan komandan yang telah diperbaiki di atas area Qiankun semuanya telah menunjukkan tubuh mereka saat ini. Beberapa dari mereka tidak jauh berbeda dari manusia biasa, tetapi mereka masih dapat dilihat sekilas orang. Tetapi lebih dari itu, ia akan menuju jalur evolusi ekstrim yang berbeda. Tubuhnya meroket. Itu bukan lagi manusia, yang terbesar bahkan seperti gunung. Seluruh tubuh ditutupi dengan berbagai bagian non-manusia, dan beberapa panjang. Dari anggota badan dan organ semua jenis binatang buas, tetapi kepalanya masih manusia, tetapi ada abses dan tentakel di mana-mana. Lebih dari 7.000 kepala, tersebar di Laut Tianhe, dan menaburkan sepotong besar. Pemandangan seperti itu terlalu mengerikan, bahkan jika itu adalah bintang yang kuat, keberaniannya sedikit lebih kecil. Dalam menghadapi pemandangan seperti itu, saya takut untuk menakut-nakuti kaki dan gemetar. Hei, perang ini tentang hidup dan mati, anak-anak, berikan kaisar ini, bunuh. Menatap suara teriakan yang keras, perpanjangan angin dan akhir angin, telah mengorbankan pegangannya, langit yang mengerikan dan ajaib, tetapi bilah hitam itu masih penuh dengan celah, tidak memperbaiki bilah iblis yang lengkap. Sosok itu tiba-tiba bangkit dan bergegas menuju atmosfer bintang Tianhe di puncak langit. Di belakangnya, lebih dari 7.000 prajurit dan jenderal zombie berteriak menanggapi respons umum, membuat suara yang berbeda, seperti sekelompok tarian iblis, diikuti oleh, dan juga bergegas ke langit ketinggian tinggi. Titik 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 titik. Bintang Tianhe di luar atmosfer. Seluruh bagian Tianhe ini, hamparan tanah yang luas, telah benar-benar membingungkan dalam waktu singkat. Jumlah mayat yang terdampar di luar atmosfer bintang Tianhe cukup besar, dan tampaknya itu adalah beberapa garnisun federal, staf resmi, dan warga negara federal. Saat ini, semua budak mayat ini menunjukkan bentuk zombie kalajengking, dan mereka merajalela di mana-mana. Udara imajiner ada di mana-mana di medan perang, dan asap ada di mana-mana. Pada saat ini, dengan nyamuk dan gajah yang malang, seperti rubah, naga dan istana, dan 4 penyanyi abadi, 4 sisi langit di luar bintang Tianhe, Yesuan masih setengah tergantung di rakit. Mata-mata akhirnya jatuh kembali. Terlepas dari ketinggian perpanjangan angin, 4 penjaga aneh abadi Tianhexing Quartet, kali ini, dia sama sekali tidak dapat melarikan diri. Faktanya, jika spesies seperti kehidupan dari zombie non-kosmik terlalu istimewa, bahkan jika hanya zombie dasar kecil yang lolos, pada waktunya, ia akhirnya akan tumbuh menjadi kanker besar, dan penyebaran racun zombie terlalu aneh, dan tidak mungkin untuk dicegah. Yesuan kali ini untuk berurusan dengan perpanjangan angin, tidak perlu membuat pertempuran besar seperti itu. Tapi sekarang tampaknya semuanya berharga, selama kali ini dapat dihancurkan oleh pasukan zombie dari perpanjangan angin. Setidaknya, inti dari masalah besar juga dihilangkan satu, tidak ada lemparan putih. Boom, booming, di bawah bimbingan Yesuan, komandan pasukan kemenangan, Naples, mengeluarkan perintah pemboman pada saat ini. Kekosongan langit penuh dengan kengerian, dan ribuan kapal perang menembak pada saat yang sama, membidik atmosfer bintang Tianhe. Pemandangannya terlalu indah, dan seluruh langit berbintang diterangi. Kartu, dengan gelombang pilar cahaya energi seperti meriam ini tersapu, susunan pertahanan bintang Tianhe, yang baru saja dibuka di bawah komando perpanjangan angin, hancur tanpa ketegangan dalam sekejap mata. Energi kacau bergolak di sekitar, dan atmosfer bintang Tianhe terganggu seperti gelombang badai di lautan kemarahan. Sungguh spektakuler. Hei, hei, saat ledakan pertahanan bintang Tianhe tiba-tiba hancur, gentar mayat-mayat yang mengerikan dan mayat-mayat bersiul keluar seketika. Kemudian, sosok-sosok zombie, yang semuanya menjijikkan, tetapi semuanya menjijikkan, melewati atmosfer bintang Tianhe yang bergejolak dan bergegas ke alam semesta di luar bintang. Ini adalah gelombang pertama umpan meriam,
yang bertindak seperti bom asap. Itu ditempatkan di medan perang berbintang untuk mengganggu situasi. Lebih dari 1 juta tentara zombie semuanya diperbaiki di atas lubang hitam. Pada saat ini, tubuh terungkap, dan masing-masing ganas. Hao Tian, napas berkumpul bersama dan menarik mata orang-orang. Kemudian, ketika lebih dari 1 juta zombie bergegas keluar dari atmosfer Tianhe, sejumlah besar mayat, setidaknya 100 juta hitungan, juga bergegas dari bintang Tianhe ke alam semesta kosong di luar atmosfer. 2 kaki depan dan belakang korps zombie bergegas keluar dari atmosfer, dan mereka dengan cepat bercampur, dan seolah-olah mereka dimasukkan ke dalam air, mereka dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Mayat dan mayat tingkat rendah ini seperti belalang. Tidak hanya jumlahnya terlalu banyak, tetapi kecepatannya sangat cepat. Setelah mereka bergegas keluar dari Tianhe, mereka menyebar. Dalam menghadapi situasi ini, tembakan voli dari puluhan ribu kapal perang tidak memiliki arti. Putaran kedua tembakan voli tidak segera dimulai. Kemenangan resimen kemenangan Napoli sangat kaya akan pengalaman Star Wars. Bahkan jika komando perang diubah, puluhan ribu kapal perang meninggalkan setengah dari perang dan mundur ke belakang, membentuk pengepungan besar seperti jaring untuk mencegah stok kecil. Tim zombie tiba-tiba meledak menjadi pelarian tiba-tiba. Separuh lainnya dari 5 juta kapal perang diubah menjadi 0, dan mereka diorganisasikan menjadi 10 tim tempur kecil secara tertib. Mereka fleksibel dan bertanggung jawab untuk setiap arah dan meluncurkan bom bebas regional. Di bintang-bintang, pertempuran berdarah ditetapkan, dan pemandangannya tidak mengerikan. Namun dalam menghadapi pemandangan ini, tidak peduli apakah itu hantu tua pembunuh nyamuk, burung phoenix, gunung naga Tang dan istana, dan 4 makhluk aneh abadi, atau Yesuan, mereka tidak tergerak. Mereka bahkan tidak memiliki tembakan. Dengan seorang pria yang dingin dan kokoh, para dewa dilepaskan sepenuhnya, dan mereka dilarikan ke ekstrim, mengunci angin dan rumput di berbagai tempat di bintang Tianhe.